Teori pendidikan anak usia dini. Beberapa kajian teori pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada Howard Gardner. Howard Gardner mengatakan bahwa setiap anak pada hakikatnya merupakan anak yang cerdas. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya dipandang dari faktor IQ, tetapi ada pula kecerdasan lain yang akan mengantarkan anak pada kesuksesan. Antara lain, A. Kecerdasan bahasa, yaitu kecerdasan anak dalam mengolah kata-kata. B. Kecerdasan logika, yaitu kecerdasan dalam bidang angka dan alasan logis. C. Kecerdasan musik, yaitu kecerdasan dalam bidang musik. D. Kecerdasan gerak atau kinestetik, yaitu kecerdasan dalam mengolah anggota tubuh. E. Kecerdasan gambar atau spasial, yaitu kecerdasan anak dalam permainan garis, warna, dan ruang. F. Kecerdasan diri atau intrapersonal, yaitu kecerdasan dalam bidang pengenalan terhadap diri sendiri. G. Kecerdasan bergaul atau interpersonal, yaitu kecerdasan dalam membina hubungan dengan orang lain. H. Kecerdasan alami atau naturalis, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan alam. 2. John Bowlby. John Bowlby adalah seorang guru di Progressive School for Children yang terkenal sebagai pelopor teori etnologi. Teori Bowlby yang dikenal adalah teori attachment. Attachment adalah keturunan, kesenangan, keinginan untuk melekat terhadap orang-orang yang diakrabi. Salah satu attachment bayi adalah menangis ketika ditinggalkan ibunya dan tersenyum ketika ibunya datang dan memberi sesuatu. Adapun fase-fase kelekatan, yaitu yang pertama, sejak lahir sampai 3 bulan, respon tidak terpilah kepada manusia. Yang kedua, usia anak 3-6 bulan, fokus kepada orang-orang yang dikenal. Yang ketiga, usia 6 bulan sampai 3 tahun, kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Yang keempat, 3 tahun sampai masa akhir kanak-kanak, tingkah laku persahabatan. 3. Jean Piaget. A. Tahap sensorik motorik usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir memahami diri dan lingkungannya melalui kesan-kesan sensori dan gerakan motoriknya. Pikiran anak berkembang dengan pesat. Cara berpikir belum sistematis. Anak menggunakan simbol ketika menggunakan objek atau menggambarkan suatu benda yang hilang. B. Tahap pro-operasional konkret, usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, anak memulai berpikir secara konkret meskipun belum sempurna. Anak suka berimajinasi, anak bersifat egosentris, sudah dapat menggunakan simbol sederhana untuk menyatakan perasaan dan pikiran. C. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Anak dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem klasifikasi. Pada tahap ini, anak masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. D. Tahap operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetik atau deduktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. A. Memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar hasilnya. B. Pengenalan dan pengakuan terhadap peranan anak-anak, memegang peranan penting dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
C. Tidak menekankan pada praktik yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. D. Penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. 4. Lev Vygotsky. Vygotsky adalah seorang ahli perkembangan berkebangsaan Rusia yang teorinya dikenal dengan teori belajar sosial. Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan manusia melalui interaksi sosial memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Menurutnya, anak belajar melalui 2 tahap, yaitu interaksi dengan orang lain, orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru, serta belajar secara individual melalui pengintegrasian segala sesuatu yang dipelajari dari orang lain dalam struktur kognitif. Adapun teori belajar Vygotsky memiliki 4 prinsip umum. Yang pertama, pemberian tools of mind yang lebih bervariasi agar anak lebih mudah mengonstruksi pengetahuan. 2. Selalu melibatkan anak dalam interaksi sosial. 3. Belajar mempengaruhi perkembangan mental. Dan yang keempat, bahasa memegang peranan penting dalam membantu perkembangan mental anak. Yang kelima yaitu Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi berpendapat bahwa pendidikan anak perlu memperhatikan 5 konsep dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik. Yang pertama yaitu heart. Pendidikan anak usia dini harus membelajarkan dengan ikhlas dari lubuk hati, bukan berdasarkan paksaan. Yang kedua yaitu hand. Pendidikan harus mempunyai keterampilan untuk berkreativitas sehingga stimulasi yang diberikan kepada anak sesuai, tepat, dan menarik. Yang ketiga yaitu heart. Pendidikan harus sehat secara fisik dan rohani karena sosok seorang pendidikan akan sangat berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran dan kehidupan anak. Yang keempat yaitu heart. Pendidikan harus mempunyai wawasan berpikir yang luas. Dan yang terakhir yaitu harmonis. Pendidikan harus dapat membuat anak aman, nyaman, dan menyenangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu Maria Montessori. Beberapa pandangan dan prinsip Montessori dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini. Bagian A yaitu anak usia dini tidak seperti orang dewasa. Mereka terus-menerus dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan di mana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bagian B yaitu anak usia dini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba. Bagian C yaitu anak usia dini mempunyai kemampuan besar menyerap berbagai informasi. Bagian D yaitu anak belajar melalui gerakan-gerakan. Bagian E yaitu anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangannya dan lebih mudah untuk belajar.